mengungkap peran Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim dalam kasus korupsi penyalahgunaan izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Helena berperan menampung uang hasil korupsi Timah dari Harvey Muiz melalui perusahaan money changer miliknya dengan modus CSR. Sidang dakwaan Helena Lim digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada hari Rabu 21 September 2024. Jaksa mengatakan Helena selaku pemilik PT Quantum Skyline Exchange atau PT QSA menampung uang pengamanan dari Harvey Muiz terkait kegiatan kerjasama smelter swasta dengan PT Timah Tbk. 5 smelter swasta yang bekerjasama dengan PT Timah Tbk yakni PT Refinit Bangkatien beserta perusahaan afiliasinya, CV Venus Inti Perkasa, PT Tinindo Internusa beserta perusahaan afiliasinya. Harvey Muiz merupakan perwakilan dari PT Refinit Bangkatien. Helena Lim memberikan sarana kepada Harvey Muiz yang mewakili PT Refinit Bangkatien dengan menggunakan perusahaan money changer miliknya untuk menampung uang pengamanan yang seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility atau CSR dari CV Venus Inti Perkasa, PT Saribiguna Binan Satwasa, PT Stan Indo Inti Perkasa, dan PT Tien Indo Internusa yang berasal dari hasil penambangan ilegal dari wilayah IUP PT Timah Tbk. Singkat cerita, kerjasama antara smelter dan PT Timah Tbk terbentuk padahal tidak memiliki kompeten person dan tidak termuat dalam rencana kerja anggaran perusahaan PT Timah Tbk tahun 2018. Kemudian, kesepakatan program kerjasama sewa peralatan processing pelogaman timah PT Timah Tbk merupakan akal-akalan, di mana harga sewanya jauh melebihi nilai HPP smelter PT Timah. Harvey Muiz yang merupakan inisiator program kerjasama sewa peralatan processing pelogaman timah itu meminta pihak-pihak smelter menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan sebagai uang pengamanan. Uang pengamanan itu dijadikan seolah-olah sebagai dana corporate social responsibility atau CSR, yakni sebesar 500-750 dolar per ton senilai 30 juta dolar atau 420 miliar. Uang pengamanan itu diterima Harvey Muiz dari smelter swasta secara tunai dan transfer ke PT Quantum Skyline yang merupakan money changer milik Helena Lim. Helena mencatat transaksi penampungan itu sebagai penukaran mata uang. Helena mengenal Harvey Muiz sejak tahun 2018. Jaksa mengatakan Helena merupakan pemilik PT QSA tapi tidak tercantum dalam akta pendirian perusahaan money changer tersebut. Uang CSR dari smelter swasta yang ditampung Helena Lim di PT QSA berasal dari CV Venus Inti Perkasa senilai 8.700.000 dolar atau 122,590 miliar. Kemudian 6 kali transfer melalui penukaran valuta asing dari PT Sarwiguna Bina Sentosa dengan total 6,7 miliar rupiah. Lalu dari PT Stan Indo Inti Perkasa dalam 3 kali transfer dengan total 2,1 miliar rupiah. Kemudian penyerahan tunai senilai 500.000 dolar atau 1,5 miliar rupiah. Kemudian setoran dana CSR dari PT Tien Indo Internusa sejak 2018 sampai 2020 melalui Rosalina senilai 1,1 miliar, melalui Fendi Lingga senilai 3,8 miliar. Total uang yang Helena tampung dari smelter swasta tersebut sebesar 420 miliar rupiah. Dan Helena mendapatkan keuntungan 900 juta atas penukaran uang CSR dari smelter swasta lewat PT QSA tersebut. Kemudian uang itu diserahkan Helena Lim ke Harvey Muiz secara transfer dan tunai. Harvey lalu menyerahkan sebagian uang itu ke PT Refinit Bangkatien dan untuk kepentingan pribadinya, yang seolah tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi tersebut. Uang yang diterima Harvey Muiz melalui Helena dari PT QSA pada 2018 sampai 2023 berlangsung dalam 4 kali transfer, yakni transfer pertama senilai 6,7 miliar, lalu transfer kedua senilai 20,7 miliar, dan transfer ketiga senilai 32,1 miliar, dan terakhir Rp 5,55 miliar. Helena menggunakan sejumlah money changer untuk menukarkan dana CSR dari smelter swasta tersebut. Penulisan transaksi ke Harvey Muiz juga disamarkan Helena sebagai setoran modal usaha atau pembayaran utang piutang. Transaksi Helena Lim juga tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak menggunakan KTP dan tidak dicatat dalam transaksi keuangan PT QSA. Helena juga tidak melaporkan transaksi itu ke Bank Indonesia, serta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. Helena didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 56 kedua KUHP dan pasal 3 serta pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU Junto Pasal 56 ke 1 KUHP. Baik, terima kasih telah mampir ke channel ini dan jangan lupa subscribe juga. Terima kasih.